Perkenalkan, nama saya Saferi Zaman Zahra dengan NIM 20521138 dari Manajemen Bisnis Syariah 6I. Di sini saya akan menerangkan sebuah sejarah dan model bisnis internasional pada studi kasus PGJ Kit yang terletak di Solo, tepatnya di PTC lantai 1. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu bisnis internasional. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Model bisnis internasional itu sendiri. Model bisnis internasional itu terbagi menjadi 4 tipe, yaitu menurut A.J. Mikol dan Goddard dan Kambata tahun 2014. Yaitu yang pertama, adanya foreign trade. Foreign trade adalah merupakan sebuah kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan karena di sebagian negara, karena jenis bisnis internasional itu berupa ekspor dan impor, dan ekspor dan impornya itu berupa barang fisik ataupun komoditas. Selanjutnya ada trade in service. Trade in service adalah kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa tangible good. Objek tersebut dapat berupa asuransi, yaitu perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Tentang sejarah PGJ Kit berdiri. PGJ Kit berdiri yaitu pada tahun 2015 yang awalnya di Yogyakarta. Bisnis tersebut bermula hanya menjual produk legging anak saja. Dilakukan secara online yang di rumah saja. Penjualan produk itu dilakukan baik mungkin ecer maupun grosir ya. Jadi karena banyaknya kebutuhan ekonomi pemilik, sehingga pemilik itu memiliki sebuah ide untuk merancang sebuah bisnis tersebut dan membesarkan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Penjualannya itu awalnya hanya di dalam negeri saja, dan seiring berjalannya waktu itu telah memiliki permintaan dari luar negeri, yaitu tepatnya ada di Malaysia. Selanjutnya, karena adanya sebuah permintaan yang semakin hari itu semakin banyak, pada tahun 2017 mereka itu memberikan diri untuk memiliki ruko dan berpindah tempat, yaitu berada di Solo, dan memulai sebuah pembukaan ruko dan membuka open reseller. Tujuan didirikan bisnis tersebut yaitu untuk menjual produk anak dengan skala nasional dan internasional. Selanjutnya, penjualan PGJ Kit dilakukan secara offline maupun online. Offline store-nya itu PGJ Kit terletak di PTC Solo tepatnya, dan dia telah memiliki 4 cabang toko di BTC, yaitu untuk online PGJ Kit reseller biasanya dengan WA, via WA, Telegram, dan Shopee. Khususnya untuk Shopee, PGJ Kit memiliki beberapa akun tetapi kurang aktif di dalamnya, karena kita lebih mementingkan reseller untuk penjualan yang unggul gitu kan. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah visi dan misi pada PGJ Kit itu sendiri, mengapa didirikan, yaitu dengan misinya yaitu dia menciptakan sebuah lapangan kerja yang banyak dan bermanfaat untuk banyak orang, dan yang kedua dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan memperdaya masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memiliki loyal reseller yang aktif dan yang kuat. Selanjutnya, untuk visinya itu sendiri yaitu menjadi top brand nasional, toko dengan sistem pelayanan yang baik, mungkin tentunya ya, toko dengan sistem ketenaga kerjaan yang baik, dan menjadi supplier dengan produk kualitas dan memiliki daya jual yang tinggi. Di sini tuh PGJ Kit lebih mementingkan sebuah pelayanan yang lebih pelayanan yang baik, karena dengan adanya pelayanan baik itu para konsumen itu mungkin lebih nyaman dan lebih senang gitu dengan adanya pelayanan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah model usaha, yaitu model usaha dan konsep usaha dari PGJ Kit itu sendiri, yaitu dengan memproduksi sebuah produk anak lalu diekspor ke luar negeri sesuai dengan permintaan yang diminta oleh konsumen luar negeri. Penjualan internasional itu sendiri telah sampai pada Malaysia, dan sekarang itu sampai ke Singapura ya guys. Untuk update terbarunya pada titik ini dilakukan tidak sangatlah mudah, karena dilihat juga dengan adanya semakin lama permintaan ataupun keinginan itu berubah-ubah, sehingga itu menjadikan motivasi untuk PGJ Kit sendiri, bagaimana sih cara kita untuk tetap mempertahankan eksistensi sama mempertahankan bisnis itu berkembang dan tetap berjalan sesuai dengan rencana awalnya.
Dan untuk menjadi tetap optimalkan bisnis tersebut dengan adanya motivasi dan dalam berbisnis. Untuk tetap mengoptimalkan bisnis tersebut dengan adanya inovasi baru dalam berbisnis, yaitu PGJKIT itu sendiri tidak menjual stok stok untuk menjual barang-barang hanya itu saja, tetapi pada saat ini PGJKIT sudah merambah pada dunia fashion orang dewasa juga, yaitu dengan ada berbagai bentuk dan mungkin variasi lain gitu kan. Untuk produk anak-anaknya juga PGJKIT itu setiap serinya itu dia berbeda-beda. Jadi untuk pada bulan ini dia mengeluarkan sebuah motif ini, dan selanjutnya pada besoknya lagi untuk stoknya sudah habis, dia lebih ke bagaimana sih mungkin memiliki variasi baru lagi, dengan motif baru lagi dan model-model baru lagi. Mungkin bisnis internasional yang masuk pada model bisnis internasional pada PGJKIT itu sendiri ada yang pertama, yaitu foreign trade, yaitu kegiatan bisnis internasional secara ekspor impor antara berbagai negara, karena berupa ekspor impor tersebut itu berupa barang fisik ataupun komoditas. Nah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan model bisnis internasional pada PGJKIT itu sendiri. Semoga untuk kedepannya PGJKIT menjadi lebih maju lagi dan menjadikan sebuah produk anak di skala nasional maupun internasional. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.